Kalau Technolovers, kendaraan militer memang satu hal yang cukup banyak menarik perhatian untuk dibahas akhir-akhir ini, setelah Rusia secara resmi menginvasi Ukraina. Karena perang ini seolah-olah ajang pameran kendaraan militer yang unik dan bikin geleng kepala. Salah satu yang menarik perhatian penuh adalah bagaimana Rusia menghancurkan Antonov AN-225 milik Ukraina Februari kemarin. Sasaran ini sih memang wajar kalau melihat bagaimana Antonov AN-225 memiliki peran multifungsi dalam segala situasi. Bagi kamu yang asing dengan kapal Antonov AN-225, pesawat satu ini merupakan pesawat terbesar dunia yang diciptakan di masa kejayaan Uni Soviet oleh Antonov Airlines yang berpusat di Kiev, Ukraina. Bayangin aja, ukuran sayap dari pesawat ini sekitar 88,4 meter, yang berarti ada 80 mobil yang bisa terparkir di sayap si Antonov AN-225. Dari kegunaan utamanya, Antonov AN-225 diperuntukkan untuk membawa aset militer, seperti pasukan senjata dan juga alutsista. Dengan bobot maksimal mencapai 640 ton, Antonov AN-225 bisa membawa kargo sebesar 250 ton. Nah, dengan kecepatan yang mencapai 852 km per jam, kemampuan ini dihasilkan dari 6 mesin turbin yang terpasang di sayap pesawat. Yang jelas saja kapal ini dianggap ancaman oleh pihak-pihak yang menjadi musuh pemilik AN-225. Makanya perilaku meledakkan pesawat raksasa ini oleh Rusia memang hal yang pasti dilakukan. Nah, setelah yang di Ukraina hancur dan bangkainya masih terlihat di bandara militer Kiev, maka tidak ada lagi Antonov AN-225 yang tersisa karena yang tercatat di sejarah pesawat ini cuma diproduksi 2 biji dan hanya selesai 1. Untuk kelanjutan bangkai kapal, kerusakannya di atas 70%, makanya untuk diperbaiki sepertinya mustahil. Namun, selain untuk militer, Antonov AN-225 juga memiliki kemampuan lain, seperti menjadi penggandeng kapal angkasa dan juga terlibat di beragam misi kemanusiaan. Masih dari kalangan pesawat, sekarang kita pindah ke Tupolev Tu-160M2 atau juga yang dikenal dengan nama Blackjack. Pesawat dengan desain unik ini merupakan pesawat pembom strategis terbesar dunia yang dikembangkan Rusia. Gak main-main, kemampuan dari pesawat ini bisa buat Amerika ketar-ketir. Dalam kemampuan terbangnya, Tupolev Tu-160M2 bisa mencapai ketinggian 18.000 mdpl atau berada di stratosfer. Dengan ketinggian ini, si pesawat bisa menghindari sensor dari sistem pertahanan yang ada sekarang. Bahayanya lagi, pesawat ini bisa mencapai kecepatan tinggi, yaitu 2 Mach atau 2.469 km per jam. Jadi udah tinggi, pesawat ini juga terbang cepat. Nah, dengan kapasitas bom yang dibawa adalah 45 ton. Tentu semua negara yang menjadi lawan Rusia bisa gigit jari kalau pesawat ini lepas landas. Lagi-lagi kendaraan militer Rusia nih, yaitu Mil-Mi-26 yang diklaim sebagai helikopter paling tangguh dan paling besar yang ada di dunia. Dengan ukuran panjang 40 meter dan tinggi 8 meter, Mil-Mi-26 memang kelihatan lebih raksasa daripada helikopter lainnya. Nah, karena ukurannya jumbo, Mil-Mi-26 ditugaskan sebagai pesawat angkut militer Rusia. Nggak tanggung-tanggung, berat maksimal take-off dari pesawat ini adalah 56 ton dan berat maksimal kargonya 20 ton. Dengan kemampuan ini, Mil-Mi-26 sering mengangkut pesawat lainnya yang buat kita kayak ngelihat orang tua lagi cincin anak. Dalam melakukan misinya, Mil-Mi-26 juga terbilang cepat, yaitu 295 km per jam. Makanya pesawat ini jadi salah satu kunci perang Rusia karena digunakan sebagai pesawat suplai, entah itu makanan, obat-obatan, bahkan persenjataan. Dari yang berada di langit, sekarang kita pindah ke kendaraan militer jumbo yang ada di laut, yaitu kapal selam. Nah, untuk kategori kapal selam terbesar masih dipegang oleh Typhoon Class milik Rusia.
Lagi-lagi Rusia nih. Emang ya, Om Putin kalau militer gak mau kalah? Soal ukuran, kapal selam Typhoon ini memiliki panjang sekitar 75 meter atau hampir 2 kali lebih panjang ketimbang lapangan sepak bola. Di dalam kapal selam ini ada sekitar 160 kru yang bertugas atau 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah kru kapal selam biasa. Hebatnya lagi, kru kapal selam ini merupakan orang-orang terlatih karena harus berada di dalam air selama 120 hari dalam tiap peluncuran. Jadi ya coba bayangin aja, nggak lihat matahari selama 4 bulan pasti nyiksa banget. Nah, selain besar, spek dari kapal selam ini juga bukan kaleng-kaleng. Kecepatannya mencapai 50 km per jam. Dengan bantuan mesin OK650 reaktor yang sudah bertenaga nuklir yang mampu menghasilkan 190 MW listrik dan 50.000 tenaga kuda. Kemampuan selamnya pun fantastis karena bisa mencapai kedalaman 3.600 meter dan menahan 90 kali tekanan normal, serta juga bisa bertahan di kondisi ekstrim seperti di Kutub Utara. Kalau soal tugas, tentu kapal selam raksasa ini tidak mondar-mandir doang. Tugas utama dari kapal selam ini adalah membawa rudal nuklir balistik. Gak main-main, peluncur rudal dari kapal selam ini ada 20 biji, yang siap meluncurkan rudal mematikan dengan jangkauan 8.000 km. Jadi kamu bayangin aja, gimana besarnya ancaman dari kapal selam ini, karena sudah susah dideteksi bahwa rudal nuklir pula. Kalau tadi ngomongin Rusia terus, sekarang kita pindah ngomongin kendaraan militer Amerika, yaitu kapal induk USS Gerald R. Ford. Kapal induk satu ini adalah kapal induk terbesar di dunia. Untuk memiliki kapal induk super seram ini, Amerika Serikat merogoh kocek yang tidak sedikit loh, yaitu sekitar 13 miliar US dollar atau sekitar 187 triliun rupiah. Dari jumlah fantastis ini tentu kita penasaran, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh si kapal induk? Dari segi ukuran, USS Gerald memang mencolok karena panjangnya sekitar 300 meter, atau 3 kali lipat lapangan sepak bola dan tingginya 45 meter atau sepertiga dari Monas. Dengan ukurannya ini, USS Gerald bisa menampung 4.500 kru, 75 pesawat tempur, dan juga dilengkapi oleh gudang senjata. Dari kemampuan ini, wajar saja jika Gerald disebut-sebut sebagai pangkalan militer berjalan. Nah, untuk menjalankan pesawat super jumbo ini, Amerika menyematkan 2 buah mesin A-1B nuklir yang mampu membuat kecepatannya menembus 55 km per jam. Hebatnya lagi, mesin ini bisa bertahan sekitar 20 hingga 25 tahun. Jadi selama itu juga si pesawat induk bisa mengarungi lautan. Nah, masalah teknologi terbaru, USS Gerald disematkan teknologi bernama Integrated Catapult System yang jadi alat pendorong utama untuk si pesawat. Dengan teknologi ini, si pesawat induk bisa meluncurkan 25% lebih banyak pesawat, namun bisa mengurangi penggunaan kru sebanyak 25%. Jadi, tentu keberadaan dari teknologi tersebut sangat berguna. Membicarakan kapal induk ini, nah nantinya USS Gerald R. Ford akan menjadi standar baru dari pesawat induk Amerika. Jadi mau tidak mau, negara pesaing Amerika harus waspada terhadap teknologi kapal induk satu ini, karena mereka bisa berlipat ganda. Nah, Teknolovers, jika kamu punya opini soal bahasan tadi, tulis di kolom komentar yuk. Jangan lupa klik like dan share video ini. Terima kasih, sampai ketemu besok.